Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep POAC. Plan, Organize, Action, Control atau POAC adalah suatu konsep manajemen yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk membantu mengorganisir proyek dan memastikan kesuksesannya. Konsep POAC ini mencakup 4 tahap utama, yaitu plan, perencanaan, organize, pengorganisasian, action, tindakan, dan kontrol, pengendalian. Adapun penjabaran dalam konsep POAC ini adalah sebagai berikut. 1. Plan, perencanaan. Dalam tahap perencanaan melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran proyek, serta pengembangan rencana untuk mencapainya. Pada tahap ini perlu dilakukan analisis resiko, penentuan anggaran, penjadwalan, serta pemilihan metode dan alat yang akan digunakan dalam proyek. Yang kedua, organize atau pengorganisasian. Tahap pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, termasuk personel, peralatan, dan material. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan tugas dan tanggung jawab serta struktur organisasi yang diperlukan dalam proyek. Yang ketiga, action atau tindakan. Tahap tindakan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, kontrol pengendalian. Tahap pengendalian ini melibatkan pemantauan proyek dan pengambilan tindakan korektif jika ada masalah atau ketidaksesuaian. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap proyek, serta melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Dengan mengikuti konsep POAC, suatu proyek dapat diorganisir dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Mengimplementasikan konsep POAC dalam sebuah organisasi memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Dengan mengikuti tahapan POAC, organisasi dapat memastikan bahwa proyek diorganisir dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, kualitas pengambilan keputusan. POAC memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada rencana yang telah dikembangkan dan data yang telah dikumpulkan selama tahap perencanaan. Hal ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Yang ketiga, meminimalisir resiko. POAC memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi resiko sejak awal dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko tersebut. Dengan demikian, resiko dapat diminimalkan dan kegagalan proyek dapat dihindari. Yang keempat, efektivitas komunikasi dan koordinasi. POAC membantu organisasi dalam mengatur komunikasi dan koordinasi antara tim, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa semua orang dalam tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, dan tugas yang harus dilakukan. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi. Dengan mengikuti tahapan POAC, organisasi dapat membuat dokumentasi dan melacak progres proyek. Hal ini membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga semua pihak terlibat dalam proyek dapat mengakses informasi yang sama tentang progres proyek. Yang terakhir adalah kualitas produk dan layanan.
POAC membantu organisasi untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, karena setiap tahap proyek telah direncanakan dan dikelola dengan baik. Dengan mengimplementasikan konsep POAC, sebuah organisasi dapat memastikan bahwa proyek dapat diorganisir dan dikelola dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien, serta menghindari resiko kegagalan proyek. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini saya akhiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.